Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan pada materi solusi pencemaran udara oleh kebakaran hutan. Nah, sebelum ke materi yang lebih dalam lagi, yang pertama, apa sih pengertian dari pencemaran udara? Lalu yang kedua, pengertian dari kebakaran hutan. Pencemaran udara ialah terjadinya keadaan buruk suatu udara di mana suatu udara buruk tersebut dapat berupa kabut atau asap. Kabut atau asap ini tentunya tidak baik dihirup oleh manusia. Salah satu penyebab terjadinya pencemaran udara yaitu oleh kebakaran hutan. Kebakaran hutan adalah peristiwa atau kejadian di mana suatu wilayah yang terdapat banyak pohon mengalami pembakaran. Kebakaran hutan ini juga dapat terjadi oleh faktor manusia ataupun faktor alam. Seperti pada contoh video berikut ini. Nah, seperti yang sudah kita lihat pada video sebelumnya, itu adalah contoh peristiwa dari kebakaran hutan. Nah, peristiwa tersebut terjadi pada tahun 2015, tepatnya di Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ilir di Desa Air Sugihan. Kebakaran hutan itu adalah kebakaran yang sangat besar. Ketika kita lihat api yang menyambar sudah sangat besar dan sudah sangat banyak memakan luasnya hutan yang terbakar dan menimbulkan asap yang tebal. Tentunya dari kebakaran hutan ini pasti memiliki apa sih penyebab terjadinya kebakaran tersebut, lalu bagaimana dengan dampaknya, seperti dampak segi kesehatan, segi ekonomi, lalu segi pendidikan. Nah, bagaimana solusi baik masyarakat maupun pemerintah dalam menghadapi peristiwa atau kejadian ini? Berikut penjelasannya. Baiklah, perkenalkan nama saya Fajia Rizky. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab terjadinya kebakaran hutan di Air Sugihan. Penyebab terjadinya kebakaran di Air Sugihan ini adalah ulah masyarakat sendiri. Masyarakat Air Sugihan sebagian besar adalah seorang petani. Setiap tahunnya petani menanam padi untuk mencukupi kebutuhannya dan merupakan mata pencahariannya setiap tahun. Pada saat itu, petani menanam padi dengan cara membuka lahan, yaitu dengan membakar lahan dengan keadaan rumput yang telah mati dan kering karena telah disemprotkan obat rumput. Dan pada saat itu cuaca sangatlah panas dikarenakan musim kemarau datang. Dengan kelalaian masyarakat sendiri, dia meninggalkan lahan yang telah terbakar dengan api yang masih menyala. Tanpa ia sadari, api menyambar ke lahan-lahan yang lain sehingga menyebabkan kebakaran hutan yang sangatlah luas. Dan penyebabnya adalah keesokan harinya atau seminggu kemudian menyebabkan kabut asap yang sangat tebal. Baiklah, terima kasih. Baiklah, yang kedua itu ada dampak dari kebakaran hutan di Air Sugihan. Dampak dari kebakaran yang sangat besar ini, khususnya di Air Sugihan, tentu mempunyai dampak yang negatif, terutama pada udara. Nah, udara ini mengalami pencemaran yang dapat menghambat segala aktivitas atau kegiatan yang ada di masyarakat, baik dari segi kesehatan, pendidikan maupun ekonomi. Dampak pencemaran udara akibat kebakaran hutan tersebut tentunya dapat menimbulkan kabut asap yang tebal. Nah, akibat kabut asap yang tebal ini dapat mempengaruhi aktivitas atau kegiatan masyarakat, misalnya seperti pengendara bermotor kesusahan untuk melihat jalan dikarenakan tebalnya kabut asap tersebut. Bukan hanya mempengaruhi aktivitas atau kegiatan masyarakat saja, karena tebalnya kabut asap ini juga dapat berpengaruh pada kesehatan masyarakat sekitarnya, di mana
gas karbon monoksida, karbon dioksida, nitrogen dioksida. Ini dengan banyaknya partikel seperti nikel dan krom menjadi masalah yang sangat serius terhadap kesehatan. Berdasarkan indeks standar pencemaran udara atau ISPU, terdapat 4 kandungan berbahaya di dalam asap akibat kebakaran hutan tersebut, yaitu diantaranya karbon monoksida, sulfur dioksida, nitrogen dioksida, dan ozon. Yang pertama itu ada sulfur dioksida atau SO2, di mana sulfur dioksida ini berbahaya karena dapat membuat saluran pernapasan mengecil dan dapat membuat iritasi selaput lendir pernapasan. Nah, yang kedua itu ada ozon atau O3, di mana ozon ini dapat membuat tenggorokan iritasi. Dan yang ketiga itu ada karbon monoksida atau CO, di mana karbon monoksida ini dapat menimbulkan sesak napas, kebingungan, dada terasa berat, pusing, koma, hingga menimbulkan kematian. Nah, yang terakhir itu ada nitrogen dioksida atau NO2, di mana nitrogen dioksida ini dapat merusak organ yang bertugas membersihkan paru-paru hingga pertahanan saluran napas berkurang. Nah, jika terlalu banyak menghirup asap berbahaya seperti yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan tadi, masyarakat dapat terkena berbagai penyakit seperti iritasi hingga paru kronik, sehingga aktivitas atau kegiatan masyarakat seperti jual beli di pasar, kemudian proses bekerja untuk mencari nafkah itu menjadi tertunda, dan kemudian anak-anak yang bersekolah diliburkan agar tidak mengganggu kesehatan mereka. Jadi dampak kebakaran hutan ini sangat mempengaruhi keadaan ekonomi, kemudian pendidikan, dan juga sangat mempengaruhi kesehatan. Setelah saya akan menjelaskan tentang solusi pencemaran udara. Yang pertama yaitu pemulihan hutan dan lahan gambut. Maka dari itu, untuk memulihkan hutan dan menyuburkan lahan gambut, kita dapat melakukan reboisasi atau penghijauan kembali, atau menanam kembali dan merawat tumbuhan sampai menjadi besar. Terus yang kedua yaitu melatih masyarakat untuk sigap menanggulangi kebakaran. Dapat kita praktekkan kepada masyarakat, yaitu turun langsung ke lapangan untuk mengetahui bahwa dampak dari asap ini sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat, yaitu di lingkungan. Terus yang ketiga yaitu meningkatkan upaya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Misalnya seperti memberikan penyuluhan atau pembelajaran kepada masyarakat supaya mereka sadar bahwa polusi udara ini sangat tidak baik bagi kesehatan. Terus yang keempat yaitu tidak melakukan pembakaran di sembarang tempat. Seperti yang kita ketahui, banyak masyarakat yang membakar sampah maupun rumput-rumput kering secara sembarangan. Terus yang kelima yaitu melengkapi fasilitas untuk kebakaran hutan. Nah, biasanya melengkapi fasilitas ini dilengkapi oleh para pemerintah untuk mengetahui di mana titik api yang biasanya terjadi. Terus yang keenam,
tidak melakukan pembakaran apabila berangin. Pada saat posisi berangin, diketahui bahwa angin bisa membuat api menjadi menyambar, menjadi banyak menyebar ke arah angin yang terbang tadi. Terus ketujuh, melakukan sistem terbang pilih. Biasanya terbang pilih ini dilakukan oleh pemerintah untuk mengetahui di mana titik api yang terjadi. Untuk mengetahuinya, maka pemerintah memberi sanksi kepada masyarakat yang melanggar aturan. Terus yang kedelapan ada memberikan sanksi tegas. Memberikan sanksi tegas seperti apabila ada masyarakat yang membakar hutan atau membakar lahan yang lebih dari 1 hektar, biasanya itu menyebabkan polusi udara menjadi tidak sehat dan lingkungannya menjadi tercemar. Oleh karena itu, masyarakat harus izin terlebih dahulu kepada pemerintah supaya mereka tidak melakukan pelanggaran, agar sanksi-sanksi tersebut tidak diberikan oleh pemerintah.